Oke, mari kita bedah fenomena yang lagi panas banget di pasar saham kita. Tahun 2025 ini, kita lagi menyaksikan demam emas, mungkin yang terbesar dalam sejarah Bursa Indonesia. Kilau keuntungannya itu, wah, bener-bener menyilaukan. Tapi di baliknya ada bayangan risiko yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Yuk, kita bongkar sama-sama. Pemicu utamanya cuma satu angka, tapi ini angka yang benar-benar mengguncang dunia. Harga emas menembus level psikologis $4.500 per troy ounce. Ini bukan sekedar rekor baru ya. Ini tuh kayak lonceng yang membangunkan semua raksasa tambang dan memicu perlombaan investasi yang gila-gilaan. Dan lihat deh dampaknya di lantai bursa kita. Nggak main-main. Cuma dalam setahun, kita lihat imbal hasil yang jujur aja luar biasa. ANTM naik lebih dari 111%. PRMS meroket 226%. Dan yang paling jadi sorotan, ARCI melesat hampir 600%. Gila kan? Angka-angka ini tuh seolah maksa kita buat bertanya, apa sih mesin pendorong di balik rally yang sefantastis ini? Nah, untuk menjawab semua itu, kita akan bedah topik ini dalam 4 bagian besar. Pertama, kita akan lihat apa aja pendorong di baliknya. Kedua, siapa aja pemain-pemain utamanya. Ketiga, kita timbang-timbang peluang versus resiko barunya. Dan yang paling penting, keempat, gimana sih strategi kita sebagai investor di tengah gejolak ini? Oke, kita mulai dari bagian pertama, pemicu badai sempurna. Apa sih yang menyebabkan demam emas yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Nah, disinilah letak keunikan situasi di Indonesia. Ada sebuah fenomena yang pas banget kita sebut durian runtuh. Coba deh bayangin, perusahaan tambang kita jual emas, mereka pakai harga rekor dunia dalam dolar AS. Tapi di saat yang sama, semua biaya operasional mereka, gaji karyawan, logistik, vendor lokal, itu semua dibayar pakai rupiah yang nilainya lagi melemah. Jadi selisih kurs ini jadi mesin pencetak keuntungan ekstra. Ini menciptakan ledakan profitabilitas yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Badai sempurna ini nggak datang tiba-tiba loh. Ada 4 angin super kencang yang meniupnya secara bersamaan. Pertama, suku bunga global lagi turun. Ini bikin megang uang tunai jadi kurang menarik, jadi investor lari ke emas. Kedua, bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama Tiongkok dan India, lagi borong emas besar-besaran buat cadangan devisa mereka. Ketiga, ada hantu inflasi yang bikin investor cari perlindungan ke aset aman klasik, ya emas. Dan terakhir, dolar AS lagi melemah, secara otomatis ini bikin harga emas yang dinilai dalam dolar jadi makin mahal. 4 faktor ini bergabung jadi satu kekuatan dahsyat. Sekarang, dari gambaran makro tadi, mari kita persempit fokusnya. Kita masuk ke bagian kedua dan lihat gimana ini semua berdampak ke perusahaan-perusahaan spesifik. Kita sebut saja 4 arketipe pemain kunci. Karena ini bukan cuma satu cerita loh. Tiap perusahaan menawarkan jalur yang beda-beda. Yuk, kita kenalan sama para pemainnya. Pertama, ada ENTM. Kita bisa sebut dia si raksasa yang terdiversifikasi. Lalu ada ERCI, sang spesialis emas murni. Kemudian BRMS, ini yang dilihat sebagai prospek pertumbuhan di masa depan. Dan terakhir, MDKA, yang punya portofolio tembaga dan emas. Masing-masing punya karakter dan strategi yang unik banget. Terus, gimana pasar membaca cerita yang berbeda-beda ini? Jawabannya ada di valuasi mereka. Kita lihat ya, ANTM itu valuasinya dianggap wajar. Ini mencerminkan bisnisnya yang stabil dan beragam. Lalu ada ARC yang valuasinya kelihatan murah, mungkin karena pasar masih menimbang-nimbang risikonya yang lebih tinggi. Tapi lihat deh BRMS dan MDKA, keduanya diperdagangkan dengan valuasi premium. Ini sinyal jelas bahwa investor bukan cuma beli kinerja saat ini, tapi mereka membeli janji pertumbuhan di masa depan. Entah itu dari cadangan baru yang mau digali, atau dari proyek-proyek besar yang lagi jalan. Coba kita bedah satu-satu. Kalau Anda lihat ANTM, anggap aja dia ini kayak kapal pesiar super besar. Mungkin lajunya nggak sekencang speedboat, tapi dia jauh lebih stabil waktu ada badai. Kenapa? Karena bisnisnya nggak cuma emas, ada nikel, ada bauksit, jadi risikonya lebih terkelola. Apalagi perannya di ekosistem baterai kendaraan listrik pemerintah itu udah kayak jangkar strategis yang ngasih keamanan ekstra. Nah, sekarang kita lihat sisi ekstrim lainnya, RC. Kalau ANTM itu kapal pesiar, RC ini speedboat. Sebagai pemain pure play, 100% nasibnya itu ya bergantung sama harga emas. Dalam istilah investasi, ini adalah saham high beta. Artinya apa? Artinya waktu harga emas naik 1%, harga sahamnya bisa loncat beberapa persen. Tapi sebaliknya juga berlaku. Inilah kenapa valuasinya kelihatan murah. Pasar itu minta diskon untuk resiko yang lebih tinggi. Ini adalah taruhan dengan potensi imbal hasil super besar, tapi ya buat investor yang punya nyali.
Oke, kita udah lihat pemicunya, udah kenalan sama pemainnya. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Ini debat antara sisi optimis dan pesimis, peluang versus risiko baru. Apa sih yang bisa bikin pesta ini terus lanjut? Dan sebaliknya, apa yang bisa tiba-tiba menghentikannya? Kalau dari kubu optimis atau para bulls, argumen mereka itu begini. Cerita ini sebenarnya lebih besar dari sekedar harga emas global. Ada mesin pertumbuhan dari dalam negeri. Kita bicara soal potensi peningkatan volume produksi dari proyek-proyek baru, kayak yang dimiliki BRMS. Kita juga bicara tentang nilai tambah dari hilirisasi, seperti yang dikejar oleh ANTM. Dan yang paling fundamental, ada permintaan domestik yang sangat solid. Masyarakat kita secara kultural masih sangat percaya emas sebagai benteng kekayaan. Tapi, di tengah-tengah pesta yang lagi seru-serunya, tiba-tiba muncul sebuah plot twist dari regulator. Aturan mainnya diubah. Pemerintah memberlakukan bea keluar baru untuk ekspor emas. Ini bukan sekedar pajak kecil-kecilan ya. Dengan tarif bisa sampai 15%, kebijakan ini berpotensi memangkas margin keuntungan secara signifikan, terutama buat perusahaan yang sangat bergantung pada ekspor. Ini benar-benar bisa mengubah peta permainan. Dan awan gelapnya nggak berhenti di situ. Kubu pesimis, para bears, menunjuk ke beberapa resiko lain. Ada ketidakpastian birokrasi, di mana persetujuan rencana kerja tahunan atau RKAB bisa jadi penghambat produksi. Lalu, ya, volatilitas harga komoditas itu sendiri. Sesuatu yang naik cepat bisa turun dengan cepat juga kan? Dan jangan lupakan tekanan yang makin besar dari investor global terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Ini adalah daftar resiko yang sama sekali nggak bisa kita abaikan. Dengan semua dinamika ini, ada peluang besar, tapi ada risiko baru yang nggak kalah besar. Kita sampai pada bagian terakhir yang paling penting, strategi investor di tengah gejolak. Terus, gimana cara kita menavigasi pasar yang serumit ini? Jadi, gimana cara kita menavigasi medan yang rumit ini? Salah satu kompas terbaik yang bisa kita pakai adalah strategi yang kita sebut jungkat-jungkit. Fokusnya cuma ke satu hal, indeks dolar AS atau DXY. Logikanya sederhana banget kok. Emas itu kan dinilai dalam dolar. Jadi bayangin jungkat-jungkit. Waktu nilai dolar turun di satu sisi, harga emas secara otomatis akan terangkat di sisi lainnya. Hubungan terbalik ini adalah salah satu indikator paling bisa diandalkan di pasar komoditas. Poin terpentingnya adalah kita bisa pakai ini sebagai panduan praktis. Jadi begini cara bacanya. Kalau Anda lihat DXY lagi dalam tren menguat, mungkin ini bukan waktu yang tepat buat masuk. Lebih baik sabar dulu, wait and see. Nah, saat DXY mulai bergerak datar atau konsolidasi, ini bisa jadi sinyal untuk mulai mencicil, beli secara bertahap. Tapi, momen yang ditunggu-tunggu adalah ketika Anda lihat DXY secara konsisten melemah. Itulah lampu hijau. Itulah sinyal beli yang kuat untuk sektor ini. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Ada 4 poin kunci yang perlu banget Anda bawa pulang dari analisis kita kali ini. Pertama, kondisi makroekonomi global saat ini sangat-sangat mendukung sektor emas. Kedua, para pemain di sektor ini sangat beragam, jadi pilihlah yang paling sesuai dengan profil risiko Anda. Ketiga, regulasi baru dari pemerintah adalah kartu liar utama yang bisa mengubah semua perhitungan. Dan keempat, valuasi dan indikator strategi seperti DXY jadi krusial banget untuk membuat keputusan yang tepat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan sendiri. Di tengah euforia emas yang luar biasa ini, apakah profil investor Anda itu lebih cocok dengan ANTM yang stabil seperti kapal pesiar? Atau justru lebih pas dengan ARCI yang agresif layaknya speedboat? Jawaban dari pertanyaan itu akan sangat menentukan bagaimana Anda menavigasi kilau emas di tahun 2025 ini.